Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Dek Kayla, bagaimana kabarnya? Istimewa. Istimewa. Kalau ada Adriel, kabarnya? Istimewa. Mantap, istimewa. Pasti teman-teman yang di rumah juga kabarnya istimewa ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu dan kita akan menaikkan pujian bersama-sama terlebih dahulu. Pujian yang pertama apa Mbak Kayla? Pujian apa? Bersukacitalah selalu. Berarti kita diajak untuk selalu bergembira bersama Tuhan ya. Mari kita akan naikkan satu pujian, bersukacitalah selalu. Teman-teman yang di rumah juga menaikkan pujian bersama-sama ya, dengan gembira dan sukacita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tetap semangat ya, kita akan memuji Tuhan ini dengan pujian bersukacitalah selalu sekali lagi. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Nah, untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, Mbak Kayla akan memimpin kita dalam doa ya. Teman-teman juga mari kita berdoa ya. Silakan Mbak Kayla memimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami akan sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, saat ini kita akan mengumandangkan yel-yel WCM Kidus ya. Kak Adriel sama Kak Kayla masih ingat? Ingat. Masih? Masih. Berarti teman-teman yang di rumah juga masih ya. Nah, mari kita bersama-sama mengumandangkannya. WCM Kidus menjadi anak Tuhan istimewa. Ya, kita harus menjadi anak Tuhan yang istimewa. Saat ini kita akan menaikkan pujian sekali lagi, yaitu pujian sukacita bertemu Yesus. Berarti nyanyinya harus sambil sukacita ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku.
ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Yuk lebih semangat lagi memuji Tuhannya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sebentar lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama ya. Nanti Tuhan firman disampaikan oleh Mbak Nince. Nah, Dek Kaila sama Dek Adriel udah siap ya belajar firman Tuhan ya? Siap? Siap. Siap. Nah, untuk mempersiapkan diri, kita akan menaikkan satu pujian kembali, yaitu Bapa di Surga. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Selamat belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Saya berharap semua adik-adik bisa sehat, bisa tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat perlindungan-Mu dari sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami untuk kami belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap belajar firman Tuhan hari ini? Siap? Siap. Wah, puji Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah jumpa Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, saya mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, tentang kematian dan surga. Nah, adik-adik, semua orang yang masih hidup pasti meninggal. Tetapi orang yang masih hidup biasanya ketika ada orang yang meninggal pasti merasa sedih, pasti menangis. Tetapi firman hari ini kita belajar, kita diajarkan untuk kita tidak boleh terus menerus bersedih. Nah, apakah adik-adik juga merasakan hal yang demikian? Pernah merasa sedih ketika ada yang meninggal atau ketika ada saudara, orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selamanya? Apakah adik-adik juga merasakan hal yang demikian? Tentu saja, setiap manusia pasti kita mengalami hal yang sama, hal yang ketika kita mengalami duka cita, kita juga pasti merasakan kesedihan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak terus-menerus sedih, untuk kita tidak terlarut dalam kesedihan. Karena kenapa? Yuk kita belajar. Kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 14. Kita baca dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, adik-adik, dalam kitab 1 Tesalonika ini dituliskan bahwa kita tidak boleh sedih terus-menerus ketika kita mengalami duka cita. Boleh tidak saya bersedih, saya menangis, atau saya sedih ketika saya mengalami duka cita? Boleh. Kita boleh sedih, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh sedih terus-menerus. Artinya kita tidak boleh terlarut dalam kesedihan. Karena kenapa? Karena dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 tadi berkata bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit, kita juga percaya bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, itu makanya kenapa kita tidak boleh sedih terus-menerus. Kita tidak boleh sedih berkepanjangan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati, kita juga percaya bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, kita juga percaya bahwa mereka yang sudah meninggal di dalam Yesus, kita juga percaya bahwa mereka juga akan bangkit dan hidup bersama-sama dengan Yesus di surga. Nah, adik-adik, siapa yang mau berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung? Ada nggak yang mau berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung? Pasti ada.
Apakah adik-adik senang jika berjumpa dengan Yesus secara langsung? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17 dituliskan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk bertemu dengan kita. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus nanti akan ada suara sangkakala terdengar kencang, dan setelah itu Tuhan Yesus turun dari surga untuk membangkitkan orang-orang yang telah meninggal dan menjemput kita manusia yang masih hidup. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh sedih terus-menerus, karena kita juga nanti yang masih hidup pasti akan kembali, pasti akan meninggalkan dunia ini yang fana, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, kenapa kita diajarkan, kenapa kita dilarang, kenapa kita tidak boleh sedih berkepanjangan? Karena suatu saat Tuhan akan datang menjemput kita. Mungkin hanya waktu yang berbeda. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan tinggal di dunia ini, sampai kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Makanya kita akan terus berjaga-jaga, karena dalam firman Tuhan berkata bahwa Tuhan datang seperti seorang pencuri. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang ke dunia untuk menjemput kita. Karena itu, selagi kita masih hidup di dunia ini, kita gunakan waktu kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita melakukan dan melayani Tuhan. Nah, adik-adik, seperti cerita Alkitab yang kita sudah dengar bersama pada pagi hari ini, mengapa tidak boleh bersedih terus-menerus jikalau ada orang yang kita sayangi meninggal? Masih ada yang ingat kenapa kita tidak boleh sedih terus-menerus? Karena ketika kita percaya bahwa Tuhan yang mati di kayu salib bangkit, dan kita juga percaya bahwa mereka yang meninggal di dalam Tuhan akan bangkit dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, firman Tuhan saat pada pagi hari ini sangat memberkati kita untuk kita diingatkan untuk kita tidak boleh sedih terus-menerus. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami duka cita, setiap orang pasti kita mengalami duka cita, tapi kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita tidak boleh sedih terus-menerus. Karena kenapa? Tuhan Yesus akan mengubah duka cita yang kita alami menjadi sukacita yang luar biasa. Karena itu, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita melayani Tuhan di masa yang Tuhan masih berikan kepada kita. Nah, adik-adik, ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, adik juga harus percaya bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang dan turun dari surga untuk menjemput kita, untuk kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Karena itu, kita tetap semangat, kita tidak boleh patah semangat, kita tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, dan kita boleh diingatkan terus oleh Tuhan untuk kita tidak boleh terus-menerus bersedih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Maha besar Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga yang mulia, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami dapat belajar firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tidak boleh terlarut dalam kesedihan ketika kami mengalami duka cita. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan akan mengubah duka cita yang kami alami menjadi sukacita yang luar biasa. Dan tiba saatnya nanti ketika Tuhan akan datang menjemput kami juga rindu untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan yang terbaik. Kami menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Mbak Ninja. Sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Mbak Ninja juga mendapat berkat dari Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan membacakan ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 17b. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17b. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama ya. Mas Sama akan memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, ucap syukur atas setiap berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami saat ini bisa belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah ataupun di gereja Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga Tuhan buat adik-adik kami untuk supaya tetap setia belajar kebenaran firman Tuhan dalam sekolah minggu yang akan memperkuat iman setiap adik-adik kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini untuk persiapan ujian dari adik-adik, dan yang Engkau memberkati agar setiap anak-anak-Mu ini Engkau memberikan kekuatan dan kepandaian, kecerdasan supaya anak-anak-Mu ini bisa mengerjakan ujian dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatannya, dan kiranya Engkau juga menyertai setiap keluarganya, orang tuanya, agar selalu bisa membimbing anak-anak-Mu ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk pengumuman pada hari ini, yang pertama, adik-adik nanti bisa mengerjakan lembar pelajaran bersama orang tua masing-masing di rumah ya. Nah, yang kedua, harus ingat pesan ibu, yaitu 3M. Yang pertama apa Mbak Kaila? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Terus Mas Adriel yang kedua apa? Memakai masker. Memakai masker. Lalu yang ketiga menjaga jarak. Nah, itu tadi untuk pengumuman pada hari ini. Sekolah minggu pada hari ini sudah selesai ya teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.